Hai Sobat Gema, pernahkah kamu berpikir apa yang akan terjadi jika kamu memotong sebuah benda menjadi separuhnya dan selanjutnya dipotong separuhnya lagi dan lagi? Kira-kira berapa banyak ya potongan yang harus dibuat sebelum benda itu tidak bisa dibagi lagi? Ternyata seorang filsuf dari Yunani, Demokritus, telah memikirkan hal tersebut. Demokritus berasumsi bahwa hal tersebut akan berakhir pada titik tertentu, sebuah potongan kecil dari suatu materi yang disebut sebagai atom. Istilah atom berasal dari bahasa Yunani, yaitu atomos. A artinya tidak, dan tomos artinya pecah atau dibagi lagi. Jadi, atom merupakan partikel terkecil suatu benda yang tidak bisa dibagi lagi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, atom adalah unsur kimia terkecil setelah nuklir yang dapat berdiri sendiri dan dapat bersenyawa dengan yang lain. Karena ukurannya yang sangat-sangat kecil, maka sampai saat ini belum ada yang tahu bagaimana wujud atom itu sendiri. Kita baru bisa melihat bagaimana sifat suatu atom jika atom-atom tersebut bergabung dalam jumlah yang besar, membentuk suatu kumpulan atom dengan cara-cara tertentu. Contohnya adalah grafit dan intan. Keduanya tersusun dari atom karbon. Walaupun belum ada yang mengetahui bagaimana wujud atom sesungguhnya, para ilmuwan sejak dahulu telah mencoba untuk memprediksi bagaimana wujud atom tersebut. Hal itu dibuktikan dengan adanya perkembangan teori model atom, mulai dari atom bola penjal hingga teori mekanika kuantum. Nah, Sobat Gema, kalian tahu nggak siapa saja sih para ilmuwan yang telah berjasa menyumbangkan pemikirannya untuk menggagas model-model atom tersebut? Kirimkan jawabanmu ke nomor WA berikut ini. Nantinya, kamu akan berkesempatan mendapatkan voucher potongan harga spesial untuk pembelian produk Gema selanjutnya. Secara umum, ada 3 komponen subatom yang menyusun suatu atom, yaitu proton yang bermuatan positif, neutron bermuatan netral, dan elektron bermuatan negatif. Dalam suatu atom, terdapat inti atom yang di dalamnya berisi neutron dan proton yang saling terikat. Kedua partikel ini disebut nukleon. Setiap atom dari unsur yang berbeda akan memiliki jumlah partikel subatom yang berbeda pula. Jumlah proton, elektron, dan neutron pada atom karbon tentu berbeda dengan jumlah proton, elektron, dan neutron yang dimiliki oleh atom oksigen. Proton dan neutron berada di inti atom, sedangkan elektron tersebar di luar mengelilingi inti atom. Elektron inilah yang mampu berpindah tempat dari suatu atom ke atom lain. Atom yang melepaskan elektron akan menjadi bermuatan positif, sedangkan atom yang menangkap elektron akan menjadi bermuatan negatif. Dalam sistem periodik unsur, atom dilambangkan dengan notasi sebagai berikut. X merupakan lambang atom, A adalah nomor massa yaitu jumlah proton ditambah neutron, dan Z merupakan nomor atom yang berisi jumlah elektron. Ayo coba jawab pertanyaan berikut ini. Suatu unsur A memiliki nomor atom 13 dan nomor massa 27. Berapakah jumlah proton, elektron, dan neutron yang dimiliki oleh unsur tersebut pada keadaan netral dan pada saat menjadi ion X plus 3? Kirimkan jawabanmu ke nomor WA berikut ini ya. Kalau kamu berhasil menjawab semua pertanyaan di video ini dengan benar, kamu berhak mendapatkan voucher potongan harga spesial untuk pembelian produk Gema selanjutnya. Tahukah kamu 99% massa atom berada pada intinya? Elektron merupakan subpartikel yang paling ringan di antara ketiganya. Jika kita berpikir lebih lanjut, struktur atom ini memberikan kita suatu ibroh atau pembelajaran. Proton sebagai sesuatu yang positif letaknya berada di inti, sedangkan elektron sebagai sesuatu hal yang negatif atau buruk tersebar di luar inti atom. Sesuatu yang buruk itu biarlah datang dan pergi, namun hal itu tidak akan mengganggu keseimbangan di inti. Pikiran merupakan inti atau pusat kendali tubuh. Proton yang berada di inti mengingatkan kita bahwa di dalam diri kita ada hal positif yang harus kita jaga dan kita pegang teguh. Oleh karena itu, menanamkan hal yang positif di pikiran kita merupakan langkah awal untuk membangun kehidupan yang positif pula. Mungkin kita sudah tidak asing dengan istilah the power of mindset, bahwa kita adalah apa yang kita pikirkan. Pikiran kita adalah doa untuk kita. Sebagai
Sebagaimana ungkapan yang sangat populer dari seorang filsuf Tiongkok yaitu Lao Tzu, jaga pikiranmu karena itu akan menjadi kata-katamu. Perhatikan kata-katamu karena itu akan menjadi tindakanmu. Perhatikan tindakanmu, itu akan menjadi kebiasaanmu. Perhatikan kebiasaanmu, maka itu akan menjadi karaktermu. Dan perhatikan karaktermu karena pada akhirnya itu akan menentukan takdirmu.